Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku fasal wayam baghi lan prayoga apa ayurattila yen to ngalon-ngalon sapa al-qari qiraatahu ing qiraae al-qari. Wa qad ittafaqa lan teman-teman sepakat sapa al-ulama'u pira-pira ulama radhiyallahu anhum ala istihbabit tartili ing atase disunatakene at-tartil maca Al-Qur'an kanthi tartil. Qala dawuh sinten Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sinten Allah ing dawuh warattilil Qur'ana tartila. Wa sabata lan tetep an Ummi Salamata saking Ummi Salamah radhiyallahu anha apa annaha stuhune Salamah radhiyallahu anha iku na'atat iku nyifati sinten Ummu Salamah qiraata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing qiraae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyifati qiraatan ing qiraah mufassaratan kang mertelaake harfan kelawan sak huruf Rawang riwayatake hu ing iki hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam An-Nasa'i wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi. Qala dawuh sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi hadisun utawi hadzal hadis iku hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pada fasal ini menjelaskan bahwa para ulama radhiyallahu anhum telah sepakat atas dianjurkannya membaca Al-Quran secara tartil. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah olehmu Al-Quran dengan tartil, yakni dengan perlahan-lahan yang jelas. Makna tartila di sini berarti membaca Al-Quran dengan tartil yang sesungguhnya, yaitu dengan memperbaiki dan membetulkan bacaan Al-Quran. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata berkaitan dengan tartil, at-tartilu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil, menurut keterangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah memperbaiki bacaan huruf-huruf dan mengetahui perihal waqaf, yaitu bagaimana caranya mewakafkan dan di mana boleh mewakafkan. Demikian juga mengetahui bagaimana cara memulai bacaan dan di mana hendaknya seseorang memulai bacaan. Dan telah diriwayatkan pula dari Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa beliau Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha mensifati bacaan Al-Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jelas huruf per hurufnya. Dan ini juga memperkuat definisi daripada tartil tadi. Membaca Al-Qur'an secara tartil itu adalah membetulkan bacaan Al-Qur'an per huruf, yaitu masing-masing huruf itu bisa terbaca dengan betul sesuai dengan ketentuan bacaannya dengan menggunakan kaidah tajwid yang betul. Bukan membaca Al-Quran dengan penuh ketergesa-gesaan sehingga dengan tergesanya itu ada huruf-huruf yang terlipat
ada yang tersamarkan dan kemudian kehilangan hak-hak bacaan huruf-huruf tersebut. Nah, membaca Al-Quran dengan tartil itu hukumnya fardu ain, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Syekh Samsuddin Muhammad Ibnul Jazari di dalam nazamnya. Beliau mengatakan, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya fardu. Sedangkan tidak membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah suatu dosa. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa an Muawiyah bin Qurrah, lan saking Muawiyah bin Qurrah, an Abdillah bin Mughaffal, radhiyallahu anhu, qala dawuh sinten Abdillah bin Mughaffal, ing dawuh ra'aitu ningali ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ing dalem dinane Fathu Makkah. Ningali Rasulullah ala naqatihi ing atase untone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hale maos sinten Kanjeng Nabi surat Al-Fathi ing surat Al-Fath. Farajja'a mongko bolan baleni sinten Kanjeng Nabi fi qiraatihi ing dalem qiraae Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawa ngriwayatake hu ing iki hadis sinten Al-Bukhari Imam Al-Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membaca Al-Qur'an itu membaca Al-Qur'an dengan tartil dan penuh dengan tadabbur. Tidak membaca secara tergesa-gesa dan tanpa makna. Telah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ali As-Sabuni rahimahullahu taala di dalam kitab beliau yang berjudul Asy-Syarhul Muyassar li Shahihil Bukhari. Beliau menjelaskan bahwa makna tarji' itu adalah yaqra'u bi sautin jamil ma'at ta'anni. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan suara yang indah disertai ketidak tergesa-gesaan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya dengan memenuhi hak-hak masing-masing huruf Al-Qur'an. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa 'an Ibni Abbasin lan saking Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala dawuh sinten Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma ing dawuh la an aqra'a yakti utawi yen to maca ingsun suratan ing sak suratan uratiluha kang nartilake ingsun ing qiraah iku ahabbu luweh tak demeni ilayya maring ingsun min an aqra'a tenimbang yen to maca ingsun Al-Qur'ana ing Qur'an kullahu yos kabehane Al-Qur'an. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata la an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'a al-Qur'ana kullahu. Bahwa membaca satu surat kemudian mentartilkan bacaannya itu lebih aku sukai daripada aku membaca satu Al-Qur'an seluruhnya tapi bi ghairi tartilin tanpa tartil. Dari sini kita mengetahui bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu adalah lebih menyukai bacaan Al-Qur'an yang tartil walaupun pelan daripada bacaan Al-Qur'an yang cepat sehingga bisa menghatamkan Al-Qur'an dalam waktu yang singkat tapi tanpa tartil. Di sini menunjukkan bahwa bacaan Al-Qur'an yang dibaca secara tartil memiliki faidah yang luar biasa dan lebih afdol daripada bacaan Al-Qur'an yang tidak tartil walaupun itu banyak. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa an Mujahidin lan saking Imam Mujahid annahu stuhuna Imam Mujahid iku suila di suune pirsa sinten Mujahid an rajulaini saking wong lanang loro. Qara'a kang maca sapa ahaduhuma salah sijine rajulain maca Al-Baqarah ing surat Al-Baqarah wa ala Imrana lan ing surat Ali Imran wal akharu lan maca sapa wong lanang kang weneh Al-Baqarah ing surat Al-Baqarah wahdaha hale suwijine Al-Baqarah wa zamanuhuma utawi zamane atau mongsone rajulain wa ruku'uhuma
lan ruku'e rajulen wa sujuduhuma lan sujude rajulen wa julusuhuma lan lungguhe rajulen iku sawaun padha. Faqala mongko ngendika sapa Imam Mujahid, alladzi utawi wong qara'a kang maca sapa alladzi al-Baqarah ta ing al-Baqarah wahdaha hale suwijine. Al-Baqarah iku afdhalul luwih utama. Jadi diriwayatkan bahwa suatu ketika Imam Mujahid ditanya perihal dua orang laki-laki, yang mana satu orang laki-laki itu membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, sedangkan yang satunya hanya membaca surat Al-Baqarah. Sedangkan waktu keduanya itu sama. Berarti yang membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran sekaligus itu membacanya lebih cepat. Ketika ditanya mana yang lebih afdol, Imam Mujahid radhiyallahu anhu berkata, alladzi qara al-Baqarata wahdaha afdalu. Orang yang membaca surat Al-Baqarah saja itu yang lebih utama karena lebih tartil. Lantas bagaimana sebenarnya membaca Al-Qur'an dengan tergesa-gesa, dengan cepat? Boleh apa enggak? Ini Imam Nawawi menjelaskan. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala wa qad nuhiya lan teman-teman den cegah apa anil ifrati saking liwati wates fil isra'i ing dalem nyepetake bacaan. Wa yusamma lan den arani apa iki ifrat fil isra' al hazza ing aran haz. Fasabata mongko tetep an Abdullah bin Mas'udin saking Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan apa setuhune wong lanang siji iku qala dawuh sapa rajul lahu maring Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Inni setuhune ingsun iku aqra'u maca ingsun al-mufassalata ing surat al-mufassal. Al-mufassal itu adalah, ini menurut keterangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan al-mufassal itu adalah surat Qaf sampai dengan akhir Al-Quran, yaitu surat An-Nas, menurut pendapat yang sahih. Rajul tadi berkata, inni aqra'u al-mufassala fi raq'atin ing dalam rakaat wahidatin kang siji. Seorang laki-laki ini berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku membaca al-mufassal, membaca surat Qaf sampai selesai Al-Quran di dalam satu rakaat. Faqala Abdullah bin Mas'udin, mongko dawuh sinten Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadzan kelawan banget cepete rajul, kahadzi syi'ri koyok banget cepete maca syair. Inna aqwaman setuhune pira-pira kaum iku yaqra'una maca sapa aqwam Al-Qur'ana ing Qur'an la yujawizu hale orang liwati apa Qur'an taraqiyahum ing pira-pira gulune aqwam. Bahwa komentar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahwa ada beberapa kaum yang membaca Al-Qur'an itu sedangkan Al-Qur'an tidak melewati tenggorokan mereka. Walakin idza waqa'a tetapi ing dalam nalikane tumibo apa Al-Qur'an fil qalbi ing dalam ati farosakho mongko tumancep apa Al-Qur'an fihi ing dalam al-qalb nafa'a mongko manfaati apa Al-Qur'an. Masih kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, akan tetapi ketika mereka membaca Al-Qur'an kemudian Al-Qur'an itu tertancap ke dalam hati mereka, maka itulah yang bisa memberikan manfaat bagi diri mereka sendiri. Yang dimaksud Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu adalah bacaan Al-Quran yang dibaca secara tartil dan diresapi, ditadaburi, sehingga bisa merasuk, bisa menancap ke dalam hati pembacanya dan juga bisa bermanfaat baik bagi pembacanya maupun bagi pendengar bacaan Al-Quran tersebut. Rawang riwayatake hu ing iki hadis sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari wa Muslimun al Imam Muslim rahimahumallah taala. Wa hadza utawi iki redaksi iku lafdzu Muslimin iku lafadze Imam Muslim fi ihda riwayatihi ing dalam salah sijine
piro-piro riwayate Imam Muslim. Qala al-ulama'u, ngendika sinten al-ulama'u piro-piro ulama, wa tartilu utawi tartil iku mustahabun iku den sunatake li tadabburi krana tadabbur angen-angen wali ghairi lan liyane tadabbur. Qalu dawuh sinten al ulama wali hadza lan krana arai iki yustahabu den sunatake apa at-tartilu tartil lil ajamiyyi kaduwe wong kang bangsa ajam alladzi la yafhamu kang ora faham sapa alladzi ma'nahu ing maknane Al-Qur'an li anna dzalik krana setuhune mengkono-mengkono tartil iku aqrabul luwih parek ila tauqiri maring ngegungake wal ihtirami lan mulyaake wa asyaddu lan luwih banget apane taksiron oleh nglabeti fil qalbi ing dalam ati. Para ulama berkata, membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu membetulkan bacaan huruf demi hurufnya, sehingga kemudian huruf demi huruf tersebut bisa terbaca dengan baik sesuai dengan ketentuan bacaannya dan menggunakan tajwid, itu sangat dianjurkan dalam rangka mentadabburi bacaan Al-Quran. Oleh karena itu para ulama berkata, termasuk disunahkan tartil itu bagi orang ajam, yaitu bagi bangsa non-Arab, termasuk kita orang-orang Indonesia, di mana kita membaca Al-Quran tapi tidak mengetahui maknanya. Tetap kita dianjurkan untuk membacanya secara tartil. Karena apa? Karena membaca Al-Quran secara tartil itu, walaupun kita nggak mengerti maknanya, tapi itu lebih dekat kepada pengagungan dan pemuliaan kepada Al-Quran dan lebih memberikan efek yang jauh lebih besar di dalam hati. Berdasarkan penjelasan pada pasal ini dapat kita pahami bahwa mempelajari ilmu tajwid itu adalah suatu perkara yang fardhu ain, yang wajib bagi seluruh kaum muslimin, dan mengamalkannya di dalam membaca Al-Quran juga wajib. Hal ini dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi sudah disebutkan, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil yang sesungguhnya, yaitu dengan bacaan yang sesuai dengan ketentuan, dengan menggunakan tajwid, tanpa mengurangi hak-haknya huruf di dalam Al-Quran. Selain itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, di mana tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Kita juga harus mengetahui bagaimana dan di mana kita hendaknya memulai bacaan atau ibtidak dan juga waqaf. Dan kita ketahui pula bahwa para sahabat, demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu membaca Al-Quran dengan tartil dan penuh tadabbur, dengan benar-benar meresapi maknanya dan tidak hanya membaca belaka. Seperti yang tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas itu lebih menyukai membaca satu surat saja, tapi mentartilkan bacaannya daripada membaca keseluruhan Al-Quran tapi dibaca tanpa tartil. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran yang dibacanya itu justru malah melaknatnya. Yaitu orang yang membaca Al-Quran, tapi merusak bacaannya. Tidak membaca Al-Quran sesuai dengan ketentuan, tidak membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, sehingga dia merusak bacaan dan makna Al-Quran yang dia baca. Atau bisa juga Al-Quran melaknatnya sebab dia tidak mau mengamalkan ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Sedangkan salah satu ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran adalah perintah untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Ini suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diamalkan. Demikian juga ulama, di mana para ulama itu telah sepakat bahwa mempelajari tajwid dan mengamalkannya, mulai dari para sahabat sampai dengan ulama zaman sekarang ini, tidak ada satupun dari para ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran boleh dibaca tanpa tajwid. Tidak ada. Semuanya
mengatakan bahwa membaca Al-Quran dengan menerapkan ilmu tajwid itu adalah wajib. Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan oleh Syekh Samsuddin Ibnul Jazari, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Bahwa membaca Al-Quran sesuai dengan ketentuan tajwid itu fardu ain, wajib. Sedangkan tidak membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah suatu dosa. Oleh karena itu, di dalam kita membaca Al-Quran tidak perlulah kita untuk tergesa-gesa, sehingga ada huruf-huruf yang samar dan kita hilangkan hak-hak bacaannya, dan tidak perlu juga kita memaksakan diri untuk membaca Al-Quran dengan lagu-lagu yang tidak kita kuasai, sehingga justru malah merusak ketentuan bacaan Al-Quran itu sendiri. Faslun wa yustahabbu idza marra bi ayati rahmatin ilahuna wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.